Halo, selamat datang di Simple IELTS. Kali ini kita akan membahas mengenai IELTS Reading Section, khususnya Sentence Completion. Dalam sesi ini, teman-teman akan mempelajari dua hal berikut ini, yaitu apa yang dimaksud dengan Sentence Completion di IELTS Reading, kemudian cara menjawab pertanyaan-pertanyaan di Sentence Completion secara efektif. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Sentence Completion? Jadi pada intinya, sentence completion is where there are missing words in a sentence and we complete the sentence from information in the text provided. Jadi intinya tuh terdapat kata-kata yang tidak ada atau yang hilang dari sebuah kalimat dan kita melengkapi kalimat itu berdasarkan informasi yang ada di teks yang diberikan di soal. Contohnya seperti ini teksnya. Follow the food ya judulnya, How Your Diet Can Treat Diseases. Ini saya ambil dari BBC. Gitu ya, ini contoh aja. Teksnya seperti ini. Dan ini adalah contoh dari incomplete sentences atau kalimat-kalimat yang tidak komplit atau bisa juga kita sebut sebagai pertanyaan gitu ya. Yang perlu kita jawab satu-satu. Jadi ada, ini kalimat-kalimatnya berbentuk paragraf dan di masing-masing kalimat terdapat kata-kata yang hilang. Nah, itu kita intinya harus isi. Jadi bisa dibilang bahwa sentence completion itu sama dengan fill in the blank gitu ya, mengisi titik-titik. Nah, kemudian ada juga instruksi yang harus kita patuhi, yaitu choose no more than 2 words from the passage for each answer. Jadi, dalam menjawab kita cuma harus menulis maksimal 2 kalimat. Tergantung instruksinya, ada yang 3 kalimat, ada yang 2 kalimat gitu. Biasanya sih 2 kalimat. Jadi kalau 1 kalimat oke, 2 kalimat juga oke, asal jangan lebih gitu ya. Oke, itu penjelasan singkat mengenai sentence completion di IELTS Reading. Oke, pertanyaannya, how to answer the questions effectively gitu ya, bagaimana cara mengisi kalimat-kalimat yang kosong itu secara efektif. Jadi pertama hal yang kita harus lakukan adalah, of course, read the instruction. Choose no more than 2 words gitu ya. If the instruction says not to write more than 2 words, you must only write 1 or 2 words gitu. Nggak boleh lebih dari 2 kata. Kemudian if the instruction says write from the text, you must answer based on the words from the text and you may not change them. Jadi nulis apa adanya berdasarkan kata-kata yang ada di teks. Kalau instruksinya bilang write from the text gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian read the incomplete sentence first and underline keyword. Jadi baca dulu kalimat kalimat yang kosongnya atau pertanyaan-pertanyaannya, kemudian kita kasih garis bawah. Contohnya kayak gini ya, kita contoh jadi nomor 1 medical advices, kita garis bawahin. Kemudian Ebers Papyrus, ini saya baca dulu ya. Medical advices contained in Ebers Papyrus can be used for disorders such as mental problems and bla bla bla. Nah, ini bla bla blanya yang harus kita cari tahu. Itu ya. Jadi kata-kata kuncinya bisa kita garis bawahin. Medical advices, Ebers Papyrus, disorders, mental problems. Jadi cara mengidentifikasi kata kunci adalah kata-kata yang unik gitu ya. Dan biasanya contohnya kayak gini nih, Ebers Papyrus gitu kan, itu kata-kata yang nggak umum dikenal dan itu biasanya spesifik mengenai suatu hal tertentu gitu. Itu bisa kita garis bawahi atau ini medical advices, disorders, dan mental problems gitu. Oke, kemudian nomor 3, simplify or change the incomplete sentence into a question sentence so you know what information to look for. Jadi saran saya adalah mengubah incomplete sentence itu menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Jadi kita tahu nih informasi yang kita perlu cari tahu tuh seperti apa sih di teks. Contohnya kayak gini. Di soal ya di incomplete sentence kita bisa bilang contohnya adalah nomor 1 ya. Medical advices contained in Ebers Papyrus can be used for disorders such as mental problems and bla bla bla. And then kalau kita ubah jadi kalimat pertanyaan, kita bisa kurang lebih kayak gini. What is an example of something, quote unquote, other than mental problems for which a medical advice was written in Ebers Papyrus? Apa sih contoh dari sesuatu selain dari mental problem yang terhadapnya itu ada sebuah saran medis yang tertulis di Ebers Papyrus. Jadi di Ebers Papyrus itu kan berarti ada saran-saran medis dan diantaranya salah saran medis itu berfungsi untuk menangani mental problems dan sesuatu. Nah, sesuatunya ini berarti kita cari. Jadi, that something, sesuatunya itu is likely to be an illness or anything that requires medical help. Jadi, sesuatunya itu bisa kemungkinan besar, karena ini ngomongin tentang medical advice, berarti sesuatu yang memerlukan pertolongan medis. Jadi, cari kata-kata yang berhubungan dengan penyakit atau kata-kata atau apapun yang memerlukan medical help, bantuan medis. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saran yang keempat adalah scan the text for the answer.
The answers appear in the same order in the text as the order of the questions. So the keywords will show the location of the answers. Jadi kita dalam mencari jawabannya kita harus scan aja gitu kata-kata yang ada di teks berdasarkan kata-kata yang sudah kita garis bawahi ini, dan urutan jawabannya itu bisa kita temukan dari teks kata-kata di soal. Jadi urutannya itu sesuai dengan urutan di soal. Jadi gini misalnya, untuk pertanyaan nomor pertama kan ada Ebers Papyrus gitu ya, di sini kata kuncinya salah satunya. Kemudian pertanyaan nomor 2 ada Hippocratic Corpus. Berarti jawaban untuk pertanyaan nomor 1 itu ada di Ebers Papyrus nih paling atas, kemudian ada di Hippocratic Corpus di antara ini gitu. So, for example, the answer for incomplete sentence number 1 is located somewhere between Ebers Papyrus and Hippocratic Corpus gitu. Oke. Kemudian tips nomor 5, in scanning the text, match meaning, not keywords. Jadi dalam melakukan scanning, hal yang kita harus cocokkan adalah pengertian, bukan kata-kata kunci. Kenapa begitu? Karena there can be different words between the text and the incomplete sentences, but they have the same meaning. Bisa jadi terdapat kata-kata yang berbeda di antara teks dan di antara incomplete sentences, tapi artinya sama gitu. Nah itu makanya kita harus tahu konsep yang namanya sinonim. Sinonim is a different word that has the same meaning with the original word in the text. Jadi kata-kata yang berbeda dari teks tapi intinya sama. Misalnya ya mental problems gitu. Di incomplete sentence ini kan ada mental problems nomor 1. Kemudian di teks ada mental illnesses. Nih mental illnesses. Itu artinya sama dalam konteks ini ya. Problems sama dengan illnesses gitu. Nah itu berarti jawabannya ada di sekitar situ. Kemudian ada konsep namanya paraphrase. Paraphrase is words or a sentence written differently from the original. Misalnya di complete sentence itu masih pertanyaan nomor 1 ya. Medical advices contained in Ebers Papyrus can be used for disorders. Bla 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 and so on. And then di kata-kata di teks itu bilangnya Ebers Papyrus bla 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 has instructions bla 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 giving 811 prescriptions for a wide range of disorders gitu ya. Di sini Ebers Papyrus has instructions and then giving 811 prescriptions for a wide range of disorders. Jadi dua kata ini pada intinya mengatakan hal yang sama gitu. Cuman bedanya ini kalimatnya aja diubah. Yang satu passive sentence, yang satu active sentence. Tapi mereka intinya berbicara mengenai hal yang sama gitu. Sama-sama bilang bahwa Ebers Papyrus itu mengandung atau berisi medical advices gitu ya. Gitu. Prescriptions itu sama artinya dengan medical advices by the way. Gitu. Oke, jadi expect to find synonyms and paraphrases. Gitu ya. Yuk coba kita latihan. Let's find the answer. Oke, nomor 1 dulu. Kan tadi kita udah bahas ya. Simplified question for number 1 is what is an example of something other than mental problems for which a medical advice was written in Ebers Papyrus. Jadi, nih yuk kita scan ya. Pertama Ebers Papyrus nih langsung ketemu di baris pertama. Kemudian ada prescriptions. Kita baca ada prescriptions. Nah, prescriptions itu artinya sama dengan medical advices. Itu ya, resep obat sih intinya medical prescriptions itu. Cuman kan dalam konteks ini sama artinya dengan medical advice atau saran medis. Kemudian disorders. Nah, ini disorder sama dengan kata di sini nih, di teks sama di incomplete sentence sama. Berarti oke ya. Udah makin terang nih jawabannya apa kira-kira. Kemudian tadi mental problems sama dengan mental illnesses. Ini mental illnesses di teks, terus di soal mental problems sama kan berarti kira-kira jawabannya apa nih? Bla 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 ada si Ebers Papyrus ini mengandung 811 prescriptions resep obat untuk berbagai macam disorder atau penyakit dari penyakit mental sampai dengan gigitan buaya. Berarti jawabannya adalah gigitan buaya or crocodile bites gitu. Oke, gitu ya. Oke, kemudian nomor 2. Simplified question-nya adalah kurang lebih kayak gini ya. Sorry, saya baca dulu pertanyaannya. The Hippocratic Corpus was made by bla 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 according to scholars nowadays. Nah, berarti kan pertanyaannya simplified question-nya itu who wrote the Hippocratic Corpus according to scholars nowadays. Berarti kita bisa garis bawahi Hippocratic Corpus, made, and then scholars nowadays. Nah, ini pertama kita langsung aja cari kata-kata Hippocratic Corpus.
Kan tadi habis crocodile bites, terus kita lanjut ke kalimat berikutnya. Nah, ini langsung ketemu Hippocratic corpus. Kemudian Hippocrates corpus often attributed to the ancient Greek hypothetical Hippocrates. Jadi Hippocrates corpus ini sering diatribusikan atau dihubungkan dengan dokter Yunani zaman dulu, Hippocrates itu namanya, yang terkenal or who is widely regarded as the father of modern Western medicine, yang dikenal umum sebagai pelopor atau bapak dari Western medicine, pengobatan dunia barat gitu ya, pengobatan modern dunia barat. Kemudian dalam kurung, although scholars today think the collection was written by numerous healers who followed Hippocrates gitu. Berarti kita bisa langsung ngeh nih, ini was written by numerous healers, berarti kan was written by sama dengan artinya was made by. Jadi Hippocrates corpus dibuat oleh, nah kan berarti who wrote, siapa nih yang bikin. Nah ini ada scholars today's lagi pula. Scholars today's artinya sama dengan scholars nowadays. Berarti although scholars today think the collection was written by, nah ini kan berarti written by, jawabannya adalah berarti numerous healers gitu. Who wrote the Hippocrates corpus according to scholars nowadays? Numerous healers gitu. Berbagai macam ahli pengobatan gitu yang mengikuti Hippocrates. Cuman karena di sini inget ya, no more than two words, berarti cukup numerous healers aja gitu. Kemudian, a person should consume something to heal pain in his teeth. Nah, berarti kan what is the thing that should be consumed to heal pain in someone's teeth? Nah, berarti kita garis bawahi consume, heal, pain in his teeth, itu bisa kita garis bawahin gitu ya. Nah, berarti kan kita lanjut ke kalimat berikutnya, kita baca gitu ya. Remedies included honey to treat insomnia and infected wounds, winter cherry to improve eyesight and cure toothache, basil used to soften the bowel and help with inflammation, and gum arabic for birth control. Gitu. Nah, berarti ini udah ada menjurus nih. Tadi kalimat yang tadi itu membahas tentang obat-obatan gitu ya. Remedies itu artinya obat. Berarti kan pertanyaannya, what is the thing that should be consumed? Berarti kan apa nih sesuatu yang harus dikonsumsi untuk menyembuhkan sakit di gigi orang. Nah, berarti kata-katanya remedies included winter cherry to improve eyesight and cure toothache. Nah, berarti kan bisa dibilang bahwa seseorang harus mengkonsumsi obat gitu ya. Nah, obat apa? Winter cherry. Karena winter cherry itu kan tadi bisa menyembuhkan untuk meningkatkan pandangan dan menyembuhkan toothache, sakit gigi gitu. Nah, ini berarti jawabannya winter cherry. Cuman untuk meyakinkan itu kita juga harus tahu bahwa heal itu artinya sama dengan cure. Di teks itu ada cure nih. Kemudian artinya kan di sini di soal ada heal. Berarti itu dan itu artinya sama dua hal itu. Kemudian pain in his teeth di soal di sini ada toothache. Nah, itu sama artinya sakit gigi. Nah, berarti makin yakinlah kita bahwa jawabannya adalah winter cherry gitu. Oke, kemudian pertanyaan nomor 4. Something are still used by ethnic groups as medicine. Berarti pertanyaannya adalah what are the things that are still used by ethnic groups as medicine gitu ya. Apa yang masih digunakan oleh ethnic groups atau kaum-kaum lokal gitu ya, kaum-kaum yang tinggal di pedalaman sebagai medicine berdasarkan teks ini. Jadi something are still used, bisa kita garis bawah ini are still used ethnic groups and medicine. Nah, berarti lanjut ke kalimat berikutnya tadi ya. Kan tadi sampai sini ya, birth control terakhir. In total, 40% of the remedies in the collection were made from 44 plants, 34 of which were also consumed as food. The use of foods to help ensure a long life has been addressed in traditional Chinese, Mediterranean, and Ayurvedic medicine, and many more ancient texts. Oke, tadi sih kalimat itu nggak ngebahas tentang hal apa yang masih dikonsumsi oleh ethnic group gitu ya. Soalnya kan di situ nggak ada informasi itulah yang kita cari. Di sini lebih ke arah menjelaskan tentang jumlah atau kuantitas tanaman-tanaman yang dikonsumsi sebagai makanan dan juga sebagai obat oleh traditional Chinese. Nah, cuman nih ethnic groups nih harus kita cari. Ini artinya nggak ada di sini ethnic groups, nggak ngebahas Chinese, traditional Chinese, and many more ancient texts. Cuman nggak ngomong spesifik itu sih. Nah, kemudian lanjut ke kalimat berikutnya. Even today, this continue to inspire contemporary wellness trends.
And in some parts of the world, indigenous people and tribal communities continue to utilize hundreds of edible plants as medicine by including them in their diet. Berarti, nah tadi nih, indigenous people and tribal communities artinya sama dengan ethnic groups. Orang-orang yang tinggal di pedalaman. Gitu ya. And then, continue to utilize, ini artinya sama dengan are still used. Kemudian medicine, di sini ada medicine, sama di sini medicine. Nah, berarti kan kata-kata jawabannya ada di situ tuh. Sesuatu masih dikonsumsi oleh ethnic groups untuk pengobatan. Di sini apa? Indigenous people and tribal communities continue to utilize hundreds of edible plants. Berarti jawabannya adalah edible plants gitu ya. Oke, itu penjelasan saya mengenai IELTS reading section, khususnya sentence completion. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.